Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Puji syukur atas kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas semua limpahan rahmat dan kasih sayangnya bagi kita semua, di mana kita masih diberikan kesempatan, semangat tentunya untuk terus beraktivitas, untuk saling berbagi ilmu pengetahuan pada musim pandemi COVID-19. Salam dan salawat kepada junjungan besar Nabi Muhammad SAW dengan melafazkan Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Kembali bersama saya Dr. Rado Yendra SSI MSc, tentunya bersama Kampus Dunia Maya www.radoinstitute.com. Kita mengajar, kita meneliti, dan kita mengabdi. Kita sudah sampai kepada seri yang ke-82. Kita akan terus konsisten untuk memenuhi ruang dunia maya dengan berbagai kegiatan Tridharma perguruan tinggi. Suatu konsep literasi digital yang akan kita coba untuk terus perbanyak di tahun baru ini, di tahun 2022. Baik, kita akan lihat soal yang akan kita bahas pada kesempatan kali ini. Soal kita masih tetap konsisten berasal dari sebuah buku yang sering digunakan baik oleh mahasiswa teknik maupun mahasiswa sains ketika belajar teori peluang. Mana buku itu karangan Walpole dan kawan-kawan dengan judul buku Probability and Statistics for Engineers and Scientists edisi ke-8. Oke, kita akan lihat soal kita. Soal yang pertama, kita berangkat kepada soal 4.91. 4.91, consider the joint density function fxy equal to bla bla bla. Compute the correlation coefficient. Nah, pada soal 4.91 kita bertemu dengan suatu teori yang disebut dengan teori correlation coefficient atau koefisien korelasi, di mana koefisien korelasi ini dapat dicari dengan menggunakan rumus covariance XY, covariance XY dibagi dengan standar deviasi X dan standar deviasi Y. Nah, ini dia kira-kira rumus dari correlation coefficient atau koefisien korelasi. Nah, pada soal ini kita memiliki joint density function. Nah, joint density function kita adalah 16Y per X pangkat 3. Jadi dia per X pangkat 3 untuk X besar dari 2. Dan untuk Y-nya itu di antara 0 dan 1. Oke, jadi tanda tanya ini ganti dengan X pangkat 3. Nah, tentu apa yang harus kita lakukan pertama sekali, kita harus mendapatkan covariance. Covariance XY. Kita tahu rumus kovarian XY itu adalah ekspektasi X kali Y, ekspektasi X kali Y, dikurang dengan ekspektasi X dikali dengan ekspektasi Y. Ada ekspektasi X dikali dengan ekspektasi Y. Nah, ini perlu kita cari satu-satu. Kita mulai dengan menentukan ekspektasi XY. Ekspektasi X kali Y itu tentu saja kita berhadapan dengan integral lipat 2. Di sebelah dalamnya X itu 2 sampai tak hingga. Di sebelah luarnya Y 0 sampai 1.
XY itu sendiri dikali dengan fungsinya tadi 16Y per X pangkat 3. Tentu di dalamnya adalah punya si DX, di dalamnya punya DX, sebelah luar punya DY. Jadi kita integralkan dulu sebelah dalam, baru kita integralkan di sebelah luar. Oke, kita lihat integral sebelah dalam, kita yang konstan kita tarik keluar, berarti kita mengintegralkan 01Y kita tarik keluar, 16Y kuadrat ini kita ambil dulu karena kita tidak memerlukan. Tinggallah integral kita di sebelah dalam itu 2 sampai tak hingga dx per x kuadrat. Nah, ini dia x kuadrat. Di sebelah luarnya dy. Ingat, kita kerjakan dulu di sebelah dalam, baru kita selesaikan di sebelah luar. Nah, kita misalkan U. Misal U sama dengan X kuadrat. Oke, misalkan UX kuadrat. Dan misalkan U-nya, ini U-nya kita hapus dulu, misal UX kuadrat DX per X kuadrat. Nggak usah pakai misalkan, ngapain pula? Integral icak-icak kok pakai misalkan. Nggak perlu pakai misal-misalkan, langsung saja. Ini kan integral polinomial biasa. 01 16Y kuadrat. Integralnya adalah X pangkat min 2. Berarti di sini min 1 per X. Nah, itu dia. Min X pangkat min 2. Berarti kalau integral X pangkat min 2, 1 per min 2 tambah 1, min 2. Oke, min 1 per X untuk batas 2 sampai tak hingga dy. Sama dengan integral 01 16Y kuadrat. Masukkan batasnya min 1 per tak hingga dikurang min 1 per min 1 per 2. Ingat 1 per tak hingga adalah 0. Nah, itu ingat, teori-teori lapuk itu jangan sampai tak paham. Kalau ditanya kenapa 1 per tak hingga sama dengan 0, kalau tidak dapat jawab, wah salahkanlah diri sendiri, jangan salahkan orang. Oke? Berarti 0 tambah setengah berarti 8. Integral 01 setengah kali 16, 8Y kuadrat. Oke, 8Y kuadrat dy. Berarti integral kita ekspektasi XY ini adalah 8. Berarti 8 per 3 Y pangkat 3. Oke, 8 per 3 Y pangkat 3. Untuk batas 01 berarti 8 per 3. Nah, ekspektasi Y kita adalah 8 per 3. Nah, selanjutnya kita akan menentukan ekspektasi X. Ekspektasi X sama ekspektasi X, kita mengalihkan, tetap kita gunakan integral lipat 2. Nah, di sini ada penjelasan sedikit. Jika saudara menggunakan joint density function, tetap menggunakan integral lipat 2. Tetapi jika saudara menggunakan marginal, cari marginalnya dulu. Saya tidak mau cari marginal, 2 kali kerja. Capek. Kita gunakan saja joint density function, yaitu X dikali joint density function-nya 16Y per X pangkat 3. Di sebelah dalamnya dx, di sebelah luarnya dy.
Ingat X itu berbatas 2 sampai tak hingga, DY itu berbatas 0 sampai 1. Oke. Maka integral kita sekarang, karena DX yang kita pakai, kita keluarkannya dulu yang ada Y-nya, kita keluarkan yang ada Y. Berarti integral 01, 16Y, kita keluarkan yang ada Y-nya. Tinggal di dalam adalah integral 2 sampai tak hingga dx per x kuadrat. Dx, dy. Nah, ini tadi sudah kita selesaikan integral sebelah dalam ini. Sudah kita selesaikan, jangan ditanya lagi. Banyak tanya nanti TK 1. Berarti integral 01 16Y tadi sebelumnya integral di dalam ini bernilai setengah. Jadi bernilai setengah tadi X pangkat min 2 tadi kalau tidak salah. Berarti bernilai setengah. Oke. DY. Maka integral kita sekarang tinggal integral 8Y. Integral 8Y 01. Integral 8Y dy. Integral 8Y dy berarti di sini adalah 4Y. Batas 10. Berarti sama dengan 4. Ekspektasi X kita dapat 4, lalu kita coba kembali ekspektasi Y. Dengan cara yang sama, kita menggunakan joint density function, tetapi yang kita cari ekspektasi Y. Berarti di sini Y pengalinya joint density function-nya adalah 16Y per X pangkat 3. Di sebelah dalam punya DX, di sebelah luar punya DY. Batas X 2 sampai tak hingga, batas Y-nya 0 sampai 1, bro. Berarti kalau begitu kita keluarkan yang Y yang tidak kita gunakan, yang kita anggap konstan, kita keluarkan dulu. 16Y kuadrat. Nah, kita keluarkan Y, 16Y kuadrat. Di sebelah dalam tinggal 2 sampai tak hingga. Integral dx per X pangkat 3 dy. Nah, sebelah dalam ini integralnya pasti integral ica-ica, integral 01, 16Y kuadrat. Maka di sebelah dalam itu X pangkat min 3. Kalau X pangkat min 3 berarti min sepermin setengah X pangkat min 2 untuk batas 2 sampai tak hingga dy. Berarti sama seperti tadi, kalau kita masukkan tak hingga, dia menjadi 0. Min 16Y kuadrat. Nah, kalau kita masukkan tak hingga, dia menjadi 0. Tetapi kalau kita masukkan 2, dia menjadi berarti di sini 0 ditambah. Kurang-kurang jadi tambah. Oke. Min 1/2 X pangkat 2. X pangkat 2-nya 4. 1/8. Oke, 1/8. Untuk integral kita 1/8 dy. Berarti di sini menjadi integral kita adalah 2Y kuadrat. Oh, mantap. 01 2Y kuadrat. Nah, ini dia. 2Y kuadrat dy. Jadi integral kita adalah 2/3 Y pangkat 3. 2/3 Y pangkat 3 untuk batas 01. Jadi hasilnya 2/3.
Nah, nampak sekali di sini bahwa ekspektasi Y-nya bernilai 2/3, ekspektasi X tadi bernilai 4. Jadi kalau begitu, untuk mendapatkan koefisien korelasi tadi rumusnya adalah ini koefisien korelasi kovarians XY. Ini kovarian XY dibagi dengan ekspektasi, dibagi dengan standar deviasi. Standar deviasi bukan variasi ya, standar deviasi Y. Nah, kovariansnya itu tadi rumus kovarians adalah ekspektasi XY dikurang dengan ekspektasi X dikali dengan ekspektasi Y. Nah, di sini kita lihat bahwa ekspektasi di bawah nanti kita cari. Oke, bagi aja dulu. Bagi dengan standar deviasi X kali standar deviasi Y. Nah, tadi ekspektasi XY-nya 8/3. Sedangkan ekspektasi X itu 4. Dikurang 4 dikali dengan 2/3. Nah, berarti di sini 8/3 kurang 8/3 kurang 8/3 adalah 0. Jadi kalau begitu dapat kita simpulkan koefisien korelasinya adalah 0. Kenapa 0? Karena rumus kovarian XY itu adalah ekspektasi XY dikurang ekspektasi X dikali dengan ekspektasi Y. Kita tahu tadi ekspektasi XY adalah 8/3, ekspektasi X-nya 4, dikali ekspektasi Y-nya 2/3. Jadi 8/3 dikurang 8/3 itu hasilnya adalah 0. Nah, ini dia. 8/3 dibagi dengan theta X, theta Y. Nah, kalau di atasnya sudah 0, kenapa di bawah kita cari lagi? Nah, ini hasilnya adalah 0. Yang 2/3 tadi punya di atas, bro. Ini kita. Jadi kalau gitu, kita lihat hasil dari 8/3 kurang 8/3 ini, 4 kali 2/3, 4 tadi adalah ekspektasi X, 2/3 tadi ekspektasi Y. Karena dia 8/3 kurang 8/3 adalah 0, maka kovarians dari soal ini adalah koefisien korelasinya adalah 0. Jadi kalau begitu, kita dapat katakan bahwa untuk soal 491 compute the correlation coefficient itu bernilai 0. Oke. Jadi kita sudah lihat teori yang seri ke-82 ini, kita sudah sampai kepada koefisien korelasi atau korelasi koefisien dengan nilainya adalah dengan cara mencarinya kovarians XY dibagi standar deviasi X dan standar deviasi Y. Kita telah membuktikan tadi bahwa kovarians itu bernilai 0 karena kita telah membuktikan rumus kovarian itu ekspektasi XY bernilai 8/3 dikurang dengan ekspektasi X dikali ekspektasi Y. Ekspektasi X-nya adalah 4, ekspektasinya adalah 2/3. Oleh sebab itu kita bisa katakan bahwa soal pertama ini mempunyai koefisien korelasi 0. Kita sudah melihat bahwa ketajaman teori terutama integral itu harus kuat. Saya selalu menyatakan bahwa integral adalah roh dari matematika. Jadi kalau tidak kuat integral, lebih baik you pindah prodi. Jangan di prodi matematik lagi, bro.
Karena matematik itu rohnya integral, turunan. Jadi kalau tidak menguasai itu lebih bagus masuk ke prodi sosial. Masuklah prodi ekonomi. Masuklah prodi hukum, ngapain di matematik. Oke, kita lanjutkan dengan soal berikutnya. Kita share, kita masuk soal berikutnya. Oke, kita lihat soal berikutnya. Soal 4.92. Consider the random variable X and Y of exercise 4.65 on page 135. Compute, sama ada compute correlation coefficient. Jadi dalam soal 4.92 ini kita diminta menentukan koefisien korelasi dari soal 4.65. Jadi soal 4.65 ini katanya jika latihan 464 memiliki kovarian 1, kembali lagi. Maka kita lihat soal 464-nya diberikan variasi X-nya 5, variasi Y, ini variasi Y yang saya ini kita rubah variasi Y. Variasi Y-nya 3. Jadi kalau begitu, 492 ini soal yang paling mudah. Karena kita tahu rumus koefisien korelasi XY itu adalah kovarian XY. Kovarian XY dibagi dengan standar deviasi X dan standar deviasi Y. Secara simbolis atau kovarian itu selalu dinotasikan dengan theta XY. Nah, itu notasinya tuh. Dibagi standar deviasi X, standar deviasi Y. Dalam soal diketahui kovariannya 1. Standar deviasi X akar 5. Standar deviasi Y akar 3. Ya sudah, tekan kalkulator, dapatkan hasilnya. Jadi nggak ada yang susah soal. Bagaimana cara menyelesaikan soal 4.64, 4.65? Selalu masuk ke dalam kampus Dunia Maya, www.radoinstitute.com. Kita telah memberikan begitu banyak soal-soal yang dibahas, dengan satu tujuan adalah memotivasi mahasiswa Indonesia untuk terus dapat berkiprah memahami mata kuliah teori peluang pada masa pandemi COVID-19. Saya rasa seri yang ke-82 ini cukup sekian dulu. Saya Dr. Rado Yendra, SSI MSc, bersama kampus Dunia Maya, www.radoinstitute.com, undur diri dulu. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.